Dor, salah Cek. Kalau menurut gue bukan begitu. Kenapa tuh? Karena sekarang mayoritas penghuni Hai Hai Pimas. Viewers, selamat datang di Pimpong. Pimpong. Tau gak sih apa tuh Pimpong? Pimbangkom punya podcast dong. Udah tahu belum apa tuh Pimbangkom? Kayaknya belum deh. Ya apa yang bisa tahu Pimbangkom? Apa tuh Jelasin Pimbangkom? Cek. Pimbangkom itu adalah Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN. Nah benar itu dia. Itu tuh salah satu pusat yang ada di LAN Jakarta. LAN itu apaan sih Cek? Lembaga Loh, lembaga jangan dibuka. lembaga administrasi negara. Nah iya dianggapnya LAN itu kabel, lagi kabel. Lembaga administrasi negara. Terus sebelumnya kalau orang aja nggak kena Pimbangkom, nggak tahu LAN misalnya. Terlebih lagi kita Cek. Siapa yang tahu selain enggak kan? Jadi kenalan dulu lah Cek. Silakan dirimu. Perkenalkan nama saya Cek Emai. Oh terbalik. Iwan. Oh terbalik ya. Saya cuma Saya Ikhwan San. Jadi kita di sini mau ngapain? mau bincang-bincang sersan tentang tentang Bangkom. Tentang Pimpong. Bukan ya? Bangkom atau pengembangan kompetensi. Pengembangan ASN. kompetensi. Kenapa kita ngomongin pengembangan kompetensi? Karena salah satu misi presiden tahun ini nih ya adalah di bidang sumber daya manusia. Nah, LAN itu dikasih mandat untuk mencerdaskan ASN di seluruh Indonesia. Mulai pengembangan kompetensi. Berat banget tugas LAN ya. Iyalah. Luar biasa. Tapi nggak seberat beban hidup kita lah ya. Iyalah, Gitu aja, beban ya. hidup lu Cek. Kalau beban hidup gua sih biasa aja. Terus? Jadi kita kan di era sekarang biasa lah ya kalau ketemu orang tuh suka udah rapid belum gitu kan ya. Nah kita juga udah bikin rapid loh untuk menjajak pendapat gitu ya, survei ya tentang apa sih Bangkom yang dilakukan selama masa pandemi ya. Betul. Jadi yang di rapid bukan cuma kitanya nih untuk menjaga kesehatan ya, tapi untuk mendeteksi awal. Tapi kita juga mendeteksi awal tentang kebutuhan partisipasi ASN dalam khususnya di Bangkom pada masa pandemi. Nah, hasilnya kayak apa sih Kang Iwan? Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kelihatan ya sih? Kelihatan ya? Guys, Kelihatan. Nah, jadi hasil rapid survei kita adalah gimana cara bacanya, Cak? Jadi dari 296 responden yang kita survei, respondennya itu siapa? Nah itu pegawai LAN semua. Oh, ini untuk sementara kita baru mensurvei pegawai lain di seluruh alam semesta. Jadi dari seluruh pegawai lain yang tersebar di mana-mana ini kita ambil 296 responden. Nah, diantaranya itu yang merespons itu didominasi oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan responden dari jabatan pelaksana itu sebanyak 65,8%. Sedangkan dari jabatan pelaksana 30,5%. Kalau ada yang belum tahu apa itu JF sama pelaksana, jadi JF itu kalau zaman dulu Cek, waktu zaman Cek Emai, kalau zaman saya sekarang udah JF. Zaman Cek Emai JF itu panggilannya apa Cek? JFT, jabatan fungsional tertentu. Kalau pelaksana JFU, jabatan fungsional utang. Oh bukan, umum. Oke, sip. Lanjut. Jadi kira-kira kenapa respondennya banyakkan JF? Karena kalau JF itu kita kalau pengembangan kompetensi itu langsung dihitung jadi angka kredit ya. Dor, salah Cek. Kalau menurut gue bukan begitu. Kenapa tuh? Karena sekarang mayoritas penghuni ASN itu JF Cek. Kamu jadi serem banget bilangnya penghuni rumah gitu. Nah, jadi ya teman-teman, jadi pengembangan kompetensi bukan sekedar untuk suatu jabatan tertentu. Betul. Karena sekarang rata-rata jabatan yang di birokrasi itu dijabat oleh jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional. Jadi bukan sekedar untuk pengembangan kompetensi, ya kita angkat kredit, tapi memang itu udah hak kita ya. Udah jadi hak. Lanjut. Apa tuh isinya lagi? Terus
Kalau pernah denger cerita-cerita horor terkait pengembangan kompetensi. Yang bangkit dari dari kegelapan gitu. Jadi di masa ASN itu belum jadi ASN. Zaman jahiliyah lah Zaman ya. jahiliyah gitu. Waktu itu eranya Undang-Undang Kepegawaian Negara, waktu PNS, TNI dan Polri itu masih satu di situ pengaturannya. Konon ada seorang PNS yang dari lahirnya, bukan dari lahir ya, dari diangkat jadi PNS sampai hampir pensiun, gak pernah didiklatin. Aduh, sampai hampir pensiun apa sampai pampir pensiun? Pampir, pampir belum pensiun ya. Nah itu dia, Hampir pensiun. hampir pensiun, gak pernah didiklatin sama sekali. Dia cuma sekali doang dapat pengembangan kompetensi. Yaitu Prajab yang kalau anak-anak generasi aku tuh sekarang itu namanya apa ya? Yang tahu mah Tahu nggak apa? Latsar Nah, tuh ada. tuh. Siapa yang ngomong? Itu anak baru. Anak baru ya? Oke. Nyubi. Tuh kan. Jadi kalau ini belum bicara bangkomnya loh, Cak. Ini baru bicara respondennya. Jadi kita ambil semua dari semua jenis jabatan dan ternyata yang dominan itu di JF dan Pelaksana. Sementara gendernya itu cenderung berimbang. Jadi sepertinya proporsi jumlah laki-laki dan perempuan di LAN dan mungkin di seluruh organisasi, di mayoritas banyak organisasi pemerintah itu udah gender balance sudah mendukung SDGs. SDGs itu apa sih? Sustainable Development Goals. Okay. Tapi kita bukan ngomongin SDGs. Ya. Jadi kita skip dulu SDGs-nya. Lanjut. Nah, ini ya, Cak. Kalau berdasarkan hasil survei kita, 68,1% responden itu mengikuti pelatihan sebanyak 1 sampai 5 kali. Selama pandemi lah ya. Dalam setahun gitu ya rata-rata. Ya, berarti sejak tahun lalu ya sampai tahun ini. Lalu 1 sampai 5 kali. Dan 5,8% nggak pernah mengikuti pelatihan selama pandemi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, apalagi kalau kita nggak dengar cerita-cerita pendahulu kita yang kayaknya Bangkom itu sulit itu orang ikut ya. Bangkom. Terus kalau yang ditunjuk buat pelatihan tuh dia lagi. Karena ya jangan bilang siapa-siapa ya. Yang ini ikutin Bangkom itu yang nggak kerja. Yang bosnya. Jadi yang buangan gitu ya. Zaman dulu ya, tapi zaman dulu ya. Zamannya Cek Emai. Tapi zamannya Ikhwan San ini udah lihat berubah. Mayoritas gini, ini artinya kan ada 5,8% nggak pernah ikut pelatihan. Artinya hampir 95% atau 94,2% itu PNS ikut pelatihan. Iya. Cuman memang sih ketebak sih sebenarnya bentuk pelatihan apa sih yang mayoritas yang diikutin PNS pas lagi pandemi? Biasanya sih yang semuanya digital base, ya webinar gitu kan. Gitu dia. Atau pelatihan jarak jauh gitu. Ya pokoknya pelatihan yang kita tinggal duduk manis, nyalain laptop, dengerin tidur, Cak. Iya. Jangan tidur. Jangan nyuci ya di rumah. Jangan nyuci. Ini nyala, tinggalin gitu. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau kan itu partisipasinya jauh lebih tinggi ya ketika pandemi karena berdasarkan digital base. Tapi menurut kamu tuh digital base untuk Bangkom gitu ya, itu kelebihan kekurangannya tuh? Kelebihannya ya orang bisa ikut pelatihan kapanpun dimanapun. Angka partisipasinya lebih tinggi lah ya. Tapi kalau kualitas nggak tahu ya. Efektivitas nggak tahu lah ya. Kalau masalah kayak gitu. Kalau gua sendiri aja kalau lebih dari satu pelatihan dalam sehari gitu ikut 2 jam banyak itu pegel. Mabok. Udah nggak konsen. Kalau dari pengalaman aku ya, kalau misalnya pelatihan seperti pelatihan teknis, kita harus banyak diskusi sama orang atau misalnya bertanya sama instrukturnya, itu agak susah kalau pakai pelatihan digital. Misalnya pelatihan statistik, big data, itu kan kita banyak coding ya. Karena kan kalau misalnya mau bertanya pakai mode webinar kan mesti nunggu orangnya terus kita boleh ngomong kan gitu kan. Nah itulah dia. Tapi memang dari angka partisipasi lebih tinggi, tapi efektivitasnya itu yang masih dipertanyakan. Tapi mau nggak mau ya ke depan ini kan kita segala sesuatunya berbasis pada apa sih? Digital base birokrasi, digital base Bangkom. Nah artinya mungkin kita pelan-pelan juga harus menyesuaikan diri ya. Tapi kayaknya meskipun nanti kita berkembang sejauh apapun,
pelatihan konvensional itu mungkin masih tetap dibutuhin ya, dibutuhkan, tapi porsinya makin berkurang. tapi porsinya mungkin Dan berkurang. makin diklasifikasikan jenis pelatihan macam apa ya. Mm-mm. Oke. Kayak misal pelatihan nih misalnya ya, pemadam kebakaran kan nggak mungkin online. Iya. Kan mesti mematikan. Tapi kalau simulasi, lo pernah main game nggak simulator itu? Nggak beda, karena kan alat peledak kan jenisnya beda-beda, Beda mesti ya? dikenalin. Ya misalnya kayak gitu tuh ya, itu nggak mungkin bisa dilakukan online. Atau misalnya bidang kelistrikan, Yang kan dia boleh harus kita- tahu kan arus pendek, arus apa gitu ya. Kalau mungkin yang sistemnya sosial, sistemnya tidak perlu kita bisa hanya sekedar ya bisa pakai hafalan itu lebih mudah. transfer knowledge Sosial mungkin ya lebih bahasa kerennya. lebih mudah gitu ya. Oke. Terus Apa nih, lagi nih? Nah, relevansi relevasi pelatihan. Ini kalau lihat statistiknya tinggi amat ya. 94,2% pelatihannya gitu relevan. Ini Relevan. artinya Hmm. harusnya kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya itu meningkat drastis. Nah, Enggak? karena kan Mungkin nggak? udah ya karena kan dibilangnya relevansinya kan sangat tinggi ya 94%, 94,2 sangat Mm-mm. tinggi. Harusnya return of investment setelah pelatihan itu kan tinggi ya. Mm-mm. Nah, gimana cara ngukurnya? Nah, produktivitas tinggi ya. Heeh. Nah, itu belum kita ukur. Belum kita Baru ukur ya? tahun depan kita Nanti ukur. mungkin kita tanyain di di survei berikutnya. berikutnya. Mungkin bisa tahun depan, Hmm. bisa tahun depannya lagi, bisa tahun depan lagi, bisa sampai nunggu kita pindah ke Kalimantan. Oh iya benar-benar. Jadi nggak sih kita ke Kalimantan? Nggak tahu juga. Jadi Jadi nggak, guys. Mantan lu. Nggak. Oke, lanjut terus. Oke, 12. Lanjut ya. Nah, kemudian inisiasi berasal dari penugasan maupun pribadi itu Nah. berimbang ya? Ini nunjukin bahwa di satu sisi memang masih diklat itu masih banyak juga yang based on penugasan organisasi, ya disuruh lah ibaratnya gitu kan. Tapi banyak juga orang Ya, inisiasi. nggak disuruh nggak apa dia udah mulai inisiatif untuk ikut pelatihan. Nah kalau lu sendiri milih ditugasin, milih ini sendiri. Ya, mix lah ya. Kita Mix kan ya. namanya kan kita kan terikat dengan fungsi tugas organisasi. Tapi tentunya kalaupun kita inisiasi sendiri kan terkait dengan pekerjaan kita ya. Oh, ngapain saya belajar masak kan saya bukan Oh, iya. pemasak. Pokoknya angkanya di sini tuh tinggi mereka. Nah, itu mau yang dia. ditugasin maupun yang kalau yang ditugasin nggak Hmm. relevan sebetulnya itu agak aneh ya karena itu kan dari kontrolnya dari Betul. organisasi harusnya dia lebih Nah. bisa Nah, kontrol. sebetulnya Kang Iwan dari kayak gini nih implikasinya apa ya? Di masa pandemi ini sebetulnya Bangkom itu jauh lebih ini ya, Di lagi masa di pandemi. open end ya istilahnya ya. Iya, pokoknya sesuatu yang tadinya itu nothing gitu, yang tidak dipandang sebelah mata sekarang menjadi sebuah tren. Gitu. Tapi banyak hal yang sebetulnya kita lakukan sekarang secara tidak langsung itu jadi Bangkom. Dulu kan orang mungkin berpikir Bangkom itu diklat, Ya. mau diundang masuk kelas, kalau ikut seminar dan lain sebagainya. Sekarang kan buka laptop, Betul. nonton. Dan sekarang kita kan gitu. juga jadi sangat familiar penggunaan learning management system ya. Dulu itu kan kita nggak tahu itu learning management system itu apa ya. Tapi sampai sekarang gue belum tahu. Bisa tolong dijelasin nggak? Aduh, maaf ya ini perlu diupdate. Nggak kelihatan. Lu nunjukin apa nggak kelihatan? Oh iya. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi Saat kesimpulannya. Bangkom di masa pandemi. Jadi kesimpulannya Bangkom di masa pandemi itu adalah Bangkom yang sifatnya daring. Daring terus kemudian tailor-made juga lah ya. Daring, tailor-made dan orang lebih mungkin ada beberapa orang menggunakan itu sebagai mengisi waktu luang. Karena apalagi di awal-awal pandemi kan semua orang di rumah. Nah, sambil kerja, yang waktu luang mereka ikut Bangkom. Tapi itu sangat meningkatkan partisipasi banget. Yang tadinya sangat tergantung pada anggaran, Pada sekarang anggaran, itu sekarang tidak sudah lebih mudah dilakukan ya. juga dilakukan. Kemudian tindak lanjutnya apa ya? Tindak lanjutnya sepertinya ya kita itu harus lebih mengklasifikasi ya. Mana Bangkom yang dilakukan secara face to face, mana yang harus dengan daring. Gitu ya, Kang Iwan. Dan yang nggak kalah pentingnya sebetulnya kita harus menindaklanjuti atau kita harus melihat
sejauh mana sih orang Bangkom ngapain gitu orang Bangkom lama-lama banyak-banyak tapi nggak ada kontribusinya Betul. buat organisasi. Jadi Nah, kita itu harus next. memperhitungkan return of investment dari Return proyek of tersebut. dari Oke, jadinya teman-teman kalau ingin lebih tahu banyak tentang Bangkom ya dan Bangkom. inovasi Bangkom, silahkan follow, subscribe kepada Instagram kami @pimbangkom_lan dan juga Facebook Pimbangkom ASN LAN. YouTube Pimbangkom ASN LAN. Pimbangkom ASN LAN. Oke. Karena kita nggak berhenti sampai di sini aja dong. Kita akan terus masih ada lagi loh ada lagi berikutnya. episode Tapi tentu berikutnya aja tentang seputar seluk-beluk inovasi ataupun Bangkom. di bidang inovasi. Oke. Kalau ada saran, masukan dan lain sebagainya bisa disampaikan kepada instansi yang bersangkutan. Yang mana? Oh, bukan ya? Bukan Instagram kita, Facebook kita. Oke, kita tunggu ya partisipasinya. Oke. Salam LAN. Salam LAN dan salam Pimpong. Kang Iwan, selain kita sosialisasi dalam bentuk podcast Pimpong ini, social distancing dan apa lagi? Oh, bukan, beda ya. Kita juga rutin ya mempublikasikan hasil inovasi kita. Dalam bentuk apa? Silakan, Dek. Terima kasih. Nah, ini dia. Jadi ini loh hasil publikasi kami. Ini hasil publikasi kami dan ini penulisnya. Nah, ini juga. Jadi kami sudah menerbitkan tentang ASN Korpu Nasional tahun 2019. Yang saat ini sedang ditindaklanjuti. Salah tuh bukunya yang itu. Terus yang lagi apa, Cek? Kemudian yang keduanya model pengembangan kompetensi ASN. P3K. Nah, ya itu yang lagi hot kan. Itu udah formalkan, udah ada perlannya. Berarti ada. Oke. Gue lupa nomornya. Jadi sudah ada perlannya ya, sudah ada perlannya. Ya. Nah, selanjutnya kemudian adalah model magang dan pertukaran pegawai. Ini juga udah ada pedomannya. Jadi sudah ada modulnya juga ya. Dicari sendiri. Bukan dicari sendiri, didiskusikan, bisa ditanyakan kepada LAN ya. Bisa. Jadi kita diskusi nanti lebih lanjut. Oke. Yang mendapatkan ini bisa langsung ke Pimbangkom ASN. Enggak ya? Jangan veteran nomor 10 ya guys. Oke. Thank you.